Not fair to hit people in the... Hai semuanya, Zona Rebahan balik lagi nih. Kali ini aku akan menceritakan sebuah alur cerita film animasi yang berjudul Teenage Ninja. Film ini menceritakan seorang anak muda yang membantu boneka ninja untuk balas dendam pada seseorang yang telah membunuh anak kecil di negara Thailand. Oh iya, sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Untuk selengkapnya, hayu langsung aja ke alur ceritanya. Awal film diperlihatkan sebuah pabrik boneka ninja yang berada di Thailand, yang kebanyakan para pekerjanya ternyata anak-anak yang masih di bawah umur. Kemudian datang seorang direktur yang berasal dari Denmark bernama Iber. Dia datang bersama seorang penerjemah bahasa, dan tak sengaja dia menaruh syalnya di tempat bahan baju boneka. Seorang anak yang terlihat kelelahan tak sadar bahwa dia menjahit syal itu pada sebuah boneka. Iber yang melihat itu sangat marah lalu memukuli anak tersebut hingga meninggal. Tak lama kemudian, sebuah petir menyambar boneka ninja yang dipegang oleh pengawas. Kejadian itu membuat dia hidup karena dirasuki roh. Kemudian dia pergi keluar dan membawa kartu milik Eber yang terjatuh. Dia menaiki mobil dan berakhir di sebuah pelabuhan. Lalu dia keluar dan ditemukan sama kapten kapal tersebut. Beralih ke negara Denmark, terlihat ada seorang anak bernama Alex. Dia tinggal bersama ibu dan ayah tirinya. Dia juga punya saudara tiri bernama San. Ayah tirinya yang bernama John sering berperilaku buruk pada Alex. Lalu saat di sekolah ia bertemu dengan temannya yang bernama Odi yang selalu mendapatkan bulian dari Glenn, si penguasa sekolah. Saat di kelas Alex nggak fokus belajar, malah memperhatikan terus perempuan bernama Jessica yang ia sukai. Berhubung hari ini adalah hari ulang tahunnya dia, semua keluarga datang untuk merayakan. John memberi kado namun hanya sebuah bunga matahari replika. Berbeda dengan Sun yang mendapatkan kado video game. Di sini, Paman Stewart tak suka sama John yang seolah-olah pilih kasih terhadap anak-anaknya. Kemudian dia juga memberi kado untuk Alex, yaitu boneka ninja berbaju kotak-kotak. Alex memamerkan boneka ninjanya yang berasal dari Thailand itu pada teman-temannya. Tak lama kemudian datang si Glenn membuli Odi. Saat itu boneka ninja berbicara bahwa dia akan menghajarnya. Stop it, you fat idiot, or I'll crush... Tapi Glenn menyangka bahwa Alex lah yang mengatakan itu. Saat Glenn akan memukul Alex, datang seorang guru melerai mereka. Lalu Jessica mendekat dan merasa kagum atas kejadian tadi. Saat Alex memeriksa boneka itu, Glenn datang mengancamnya lagi. Kemudian saat Glenn telah menjauh, boneka ninja mengatakan kembali kata-kata umpatannya. Dan terjadilah kejar-kejaran di sini. Alex sangat terkejut karena boneka ninja benar-benar hidup dan bisa berbicara. Kemudian boneka ninja membuat kesepakatan pada Alex bahwa dia akan menyelamatkan Alex. Dan Alex juga harus membantu misi boneka ninja. Akhirnya Alex berjanji akan membantunya. Glenn pun terjatuh karena boneka ninja meniupkan sebuah benda pada matanya Glenn. Hi, Alexis. Sesampainya di rumah, Sun menemui Alex untuk menyuruhnya mengerjakan tugas sekolah. Kalau tidak, Sun akan memberitahu Jessica tentang buku diarinya. Setelah Sun pergi, boneka ninja menagih janjinya Alex untuk membantunya. Dia berkata Alex harus mempertemukannya dengan orang pemilik kartu yang ia tunjukkan. Dan nama di kartu tersebut sama seperti nama ayahnya Jessica. Karena itulah Alex harus bisa datang ke acara ulang tahunnya Jessica. Boneka ninja berpendapat bahwa Alex harus mengalahkan Glenn agar bisa diundang oleh Jessica. Dia kemudian dilatih bela diri dan diberitahu jurus-jurus ninja. Besoknya di sekolah dia disuruh boneka ninja untuk berdiri dan mengikuti perkataannya.
Dia bertanya bahwa siapa saja yang telah diganggu sama Glenn. Satu persatu anak-anak di kantin mengangkat tangannya. Kemudian dia menantang Glenn untuk bertarung di markasnya. Sontak Glenn langsung menerima tantangannya. Kemudian Jessica mendekatinya dan berkata bahwa dia mengundang Alex ke acara ulang tahunnya. Setelah pulang sekolah, Alex dan boneka ninja segera membuat arena pertarungan. Berhari-hari mereka melakukannya bersama-sama. Sampai ketika beristirahat, boneka ninja berterus terang tentang dirinya. Dahulu di Jepang hidup klan ninja yang menjaga komunitas rahasianya dari serangan musuhnya, yaitu samurai. Mereka merasa terancam dengan jalan hidupnya ninja. Karena itulah pangerannya mengirim 40.000 prajurit untuk membantai klan ninja. Sebagian melarikan diri namun sebagian besar mati. Dan ada satu yang melarikan diri tapi mati juga, yaitu dirinya sendiri yang bernama Taiko Nakamura. Dia bunuh diri dan menyerahkan rohnya untuk balas dendam. Rohnya bisa masuk ke apa saja, termasuk ke benda mati sekalipun. Keesokan harinya, di markas udah banyak yang datang untuk menyaksikan pertarungan. Alex mengawali pertarungan itu dengan memecahkan telur di jidatnya Glenn. Dan ternyata Glenn kalah di pertarungan itu. Semua orang bersorak untuk Alex, tapi tiba-tiba Glenn bangun lagi dan memukulinya. Nakamura menyemangati dia untuk melawan. Kemudian dia mengeluarkan jurus ninjanya. Kali ini Glenn benar-benar kalah. Dan Alex menyuruh Glenn untuk meminta maaf pada semua orang dan berjanji nggak akan mengganggu mereka lagi. Dan ternyata pertarungan itu ditonton sama Jessica loh. Malamnya Alex mendatangi pesta ulang tahun Jessica dan dia langsung mencari ayahnya Jessica. Namun ternyata ayahnya Jessica bernama Philip Everfrow dan bukan dia yang Nakamura cari. Di sini terjadi perdebatan kecil karena Alex malah ingin berdansa sama Jessica. Sedangkan Nakamura memintanya untuk fokus mencari Eber. Karena kesal, Nakamura akhirnya mengerjai dia di depan semua orang. Nakamura juga membuat Jessica marah karena perkataannya. Setelah itu, dia pergi karena merasa malu. Singkat cerita, Alex sekarang akan mengantar Nakamura ke rumahnya Iber. Mereka menyelinap masuk ke dalam lalu ke kamarnya Iber. Di sana, Alex menemukan sebuah tiket pesawat menuju Thailand. Gak lama kemudian Iber datang dan mereka langsung sembunyi. Nakamura langsung menyerang Iber menggunakan pedangnya. Namun dia bisa lolos dan kemudian memanggil polisi untuk datang ke rumahnya. Di sini terungkap bahwa Nakamura berbohong. Dia juga berterus terang bahwa Iber itu adalah seorang pembunuh. Dan sebelum tertangkap, beruntung mereka berdua bisa kabur lewat jendela. Di perjalanan pulang, Nakamura menanyakan kapan penerbangan Iber. Namun karena Alex nggak mau ngasih tahu, dia malah mau membunuh Alex. Tapi karena mereka telah menjalani kebersamaan selama ini, dia jadi nggak tega melakukan itu. Dan malah berencana membunuh Shan, saudaranya. Sesampainya di rumah, Alex melihat Nakamura sedang menyerang Shan. Dan yang dilihat orang tuanya seolah-olah Alex sedang mencoba membunuh Shan. Akibat kejadian itu, Alex dimasukkan ke rumah sakit jiwa karena dikira gila. There. Doctor, could you give him this drink? Di sini Nakamura masih ngotot ingin tahu waktu penerbangan Iber. Dan Alex berkata bahwa untuk memberi hukuman tak harus membunuh. Dia berencana menjebak Iber dengan menyimpan narkoba di kopernya. Dan polisi akan menangkap dan memenjarakan dia karena barang terlarang itu. Saat dokter masuk, Nakamura mengejutkan dia dan mengancamnya. Akhirnya mereka berdua bisa keluar dan sang dokter akan memberitahu orang tua Alex bahwa dia tidak gila. Kemudian mereka akan pergi ke rumah paman Stewart. Alex menanyakan di mana ia bisa mendapatkan obat-obatan. Dia beralibi itu untuk sebuah tugas sekolah. Dan pamannya yang sedang mabuk memberitahu Alex bahkan dengan cara memesannya juga. Saat Alex meminta nomor teleponnya, Stewart tak memberinya.
Tapi karena lagi mabuk parah, dia malah dengan asal menyimpan buku teleponnya di meja. Kemudian Alex segera pulang dan memesan barang tersebut. Bahkan tak tanggung-tanggung dia memesannya 1 kilogram. Saat bertemu penjual barang, Alex nggak bisa bayar karena nggak punya uang. Alhasil, penjual itu malah ditaklukkan sama Nakamura. Kemudian Alex berkata bahwa polisi akan segera datang menangkapnya. Setelah mendapatkan barang itu, mereka pergi ke markas dan menyembunyikan barang itu di dalam badan Nakamura. Alex memberinya sebuah hadiah untuk perpisahannya. I have nothing for you. You've given me so much. You shouldn't be waving that thing around like that. Esoknya mereka udah berada di bandara. Saat membuka tasnya, Alex melihat Nakamura lagi menggunakan ponselnya. Tapi dia nggak menghiraukan hal itu. Kemudian melihat Iber juga telah tiba. Namun kopernya Iber ternyata dibawa masuk ke kabin. Jadi Alex mencari orang yang akan pergi ke Thailand juga. Dan Nakamura berhasil sembunyi di tasnya. Mereka pun akhirnya berpisah di sini. Saat sampai di bandara Thailand, Nakamura segera mengejar Iber. Kebetulan di sini ada polisi dengan anjing pelacaknya. Dia sengaja memukul dirinya agar anjing itu mencium bau barang terlarang itu. Anjing itu kemudian mengejar Nakamura dan kemudian ia bisa membalaskan dendamnya. What's happening? Iber berhasil ditangkap polisi dan akan dipenjarakan walaupun dengan kasus berbeda. Berpindah ke Alex dan teman-temannya yang ditemui Jessica. Di sini Jessica berterima kasih karena Alex mengirim pesan romantis padanya. Dan ini adalah perbuatan Nakamura saat di bandara. Akhirnya Jessica udah nggak marah lagi sama Alex. Kemudian malamnya dia makan malam bersama keluarga. Terlihat ayah tirinya dan San sangat bersikap baik padanya. Kemudian melihat berita bahwa Eberva telah ditangkap dengan bukti sidik jarinya di boneka ninja. Setelah itu dia juga melihat aksi pencurian. Dia izin pergi sebentar pada ibu dan ayahnya untuk menjadi ninja dan menegakkan keadilan. Dan setelah itu, film pun selesai. Dan tunggu kelanjutannya di film Ternet Ninja 2 ya. Sampai jumpa.